Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Bang Fu Story akan jalan-jalan di rute Banyumas ke Buntu. Sekilas akan diceritakan kisah pembangunan jalan raya ini, kemudian tentang perkebunan rumput dan pengemis di sepanjang jalan raya ini. Jalan Pramuka Kidul Alun-Alun ya, Kidul Alun-Alun Banyumas. Nah nanti mentok itu ada rumah sakit RSUD Banyumas ya. Yang dulunya merupakan bangunan peninggalan Belanda juga ya. Nah belok kiri itu ke Soma Gede, Klampok, Banjarnegara. Nah jalan dari Banyumas ke Buntu itu dibangun seusai perang Diponegoro ya, dengan pekerja dari kabupaten-kabupaten yang ada di Kasden Banyumas, dan memakan banyak korban ya, karena itu seperti kita tahu penjajah menerapkan kerja paksa ya. Nah ini Banyumas sebelah selatan ya, Banyumas Kota Lama ya. Yang ke kanan nanti rumah sakit ya, yang ke kiri jalan ke Banjarnegara ya, melalui Soma Gede. Nah ini jalan yang dibangun oleh Belanda ya, yang ke Buntu melalui perbukitan Rumput namanya ya, Rumput, ada kebun karet, kemudian naik, kemudian melewati kebun karet, jalan berkelok-kelok turun sampai ke Buntu. Nah inilah Banyumas Kota Lama yang dulunya digadang-gadang sebagai ibu kota Kasidenan dan sekaligus Kabupaten Banyumas, namun karena SDS ingkar janji ya, Srayudar Stumtram maskapai ingkar janji, tidak mau membangun jalan rel kereta api dari Sokaraja ke Banyumas, maka di sini pembangunan tertinggal ya, dan ibu kotanya akhirnya dipindah ke Purwokerto, karena di Purwokerto komplit ada kereta api, kemudian juga ada otobus ya. Ini jalan Banyumas ke Buntu. Ini memang menanjak ya, naik ke perbukitan. Jalan ini menjadi jalan utama Purwokerto ke arah Jogja ya. Untuk jalannya lumayan halus teman-teman. Nah di sini ada tempat istirahat ya, bandaran Rumput ya, untuk ngopi-ngopi. Nah, ini salah satu bis dari Jogja lewat sini. Nah yang menarik ini di sini banyak orang-orang yang tongkrongan ya, penduduk ya, untuk menunggu kalau ada supir ya atau penumpang bis melempar koin ya. Nah ini mereka siang malam ini, mereka tidak menunjukkan tangan untuk meminta ya, tapi ketika dilempar koin ya, atau uang kertas, mereka akan mengambilnya. Nah kalau malam mereka juga
duduk di situ sambil kerodong sarung ya, dengan penerangan pakai bambu yang diisi minyak ya, atau jadi obor, pakai obor gitu. Jadi ini salah satunya. Nah dulu waktu zamannya Bupati Marjoko itu sempat digebyah ya, atau dilarang beroperasi ya, karena membawa citra yang buruk ya bagi Banyumas. Namun susah ya untuk dihilangkan, dan tiap hari ada di situ, bahkan sampai malam. Sebagian orang percaya harus melempar koin di daerah sini kalau ingin selamat. Tentu itu hanyalah mitos ya teman-teman. Jadi dulu Belanda membuka jalan ini tentunya dengan membabat hutan ya, hutan yang tentunya lebat ya. Kemudian dibuka perkebunan karet ya di Kerumput tadi. Untuk mengeksplorasi ya, mengeksplor kesuburan tanah di sekitar selatan Banyumas ya. Dibangun jalan dari Banyumas ke Buntu untuk menyambung dengan jalan yang dari Jogja ke Bandung ya. Nah ini udah mulai turun tuh kelihatan ya, persawahan di bawah bukit. Ini sudah sampai ke perempatan Buntu ya, desa Buntu. Tapi tidak buntu dalam arti tidak ada jalan ya, karena ini ke selatan itu ke Kroyang, kalau ke kiri ke Jogja, kalau ke barat itu ke Bandung. Buntu ini pemandangan dari Buntu ke arah Banyumas ya. Jadi tampak perbukitan di utara sana teman-teman. Jadi memang di zaman kerajaan belum ada ya jalan dari Buntu ke Banyumas, baru ada zaman Belanda, itu pun setelah perang Diponegoro. Ini desa Pageralang ya, di antara Banyumas dan Buntu. Itu tampak perkebunan karet ya di atas desa Pageralang. Di sini cukup rata, tapi nanti sebentar lagi naik di Bukit Kerumput ya, bukit perkebunan karet. Ini memasuki kebun karet Kerumput ya. Ya, ini kita masuk ke perkebunan karet Kerumput ya, yang menjadi bagian dari PT PN 9. Nah, kebun karet ini dinasionalisasi dari perusahaan Belanda pada tahun 1958 ya. Dan menurut informasi dari kebun karet inilah suplai karet untuk pabrik ban Michelin ya, atau Michelin itu disuplai dari kebun karet Kerumput ini teman-teman. Nah, pembangunan jalan raya dari Banyumas ke Buntu itu berlangsung pada tahun 1843, di mana residen Banyumas yang berkuasa saat itu adalah Tuan Lahosi, dan kemudian yang menjabat sebagai bupati adalah Patih Raden Bae Tirtakusuma ya. Jadi ini patih yang kekuasaannya selevel dengan bupati saat itu di Banyumas.
Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang lain.